senja mulai meredup ketika Hirotada Radivan dan tim Ghost Ranger Indonesia tiba di halaman hotel tua itu. Jalanan yang mereka lalui tadi penuh dengan deretan toko yang mulai menutup pintu, sementara lampu jalan perlahan menyala, menciptakan suasana yang akrab, namun tetap menyisakan sedikit ketidaknyamanan. Mobil yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan lobi, di mana seorang pria paruh baya berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan seragam sederhana. Ekspresinya datar, namun matanya seperti mengamati mereka satu persatu. Hirotada keluar lebih dulu, merentangkan tubuhnya yang pegal setelah perjalanan jauh. Tas ransel besarnya ia sampirkan ke satu bahu, sementara anggota tim lainnya, Fajar, Dimas, dan Karin, menyusul turun. Mereka bukan sekadar teman satu tim, tetapi juga sahabat yang sudah terbiasa berbagi pengalaman dalam berbagai eksplorasi. Meski dikenal sebagai pemburu lokasi angker, kali ini perjalanan mereka sama sekali tidak berkaitan dengan pekerjaan. Mereka hanya ingin bersantai. Ini bukan urusan kerjaan, kan? Fajar berseru sambil menutup pintu mobil. Kita cuma mau liburan, bukan bikin konten lagi. Hirotada mengangguk santai. Santai aja bro, ini cuma buat refreshing. Karin yang selalu skeptis dengan hal-hal supranatural menarik napas lega. Syukurlah, aku udah bosan dengan tempat-tempat serem. Sekali-kali kita jadi orang normal, oke? Hotel itu tampak megah, meski jelas usianya sudah tidak muda lagi. Bangunan bergaya kolonial dengan dinding putih yang mulai memudar, jendela-jendela besar dengan tirai tebal, serta pilar-pilar tinggi yang memberi kesan elegan. Suasananya tenang, hanya terdengar suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Aroma kayu tua bercampur dengan sedikit wangi bunga melati tercium samar di udara. Mereka masuk ke dalam lobi, disambut oleh seorang resepsionis perempuan dengan senyum tipis. Interior hotel terasa klasik, dengan lampu gantung kristal yang menggantung di langit-langit tinggi, karpet merah tua yang terbentang di sepanjang lantai, serta sofa-sofa besar dengan motif vintage. Segalanya tampak begitu normal, seperti hotel-hotel lain yang pernah mereka datangi. Saat check-in, Dimas memperhatikan sebuah papan kecil di dekat meja resepsionis. Di sana tertulis beberapa aturan hotel, semuanya biasa saja, kecuali satu yang sedikit berbeda. Dilarang menggunakan ponsel di area tertentu setelah tengah malam. Dimas mengernyit, namun tak banyak berpikir. Ia melirik jam tangannya, baru pukul 7 malam. Masih banyak waktu sebelum mereka harus peduli dengan aturan itu. Mereka mendapatkan 2 kamar di lantai 3. Hirotada dan Dimas berbagi kamar, sementara Fajar dan Karin di kamar sebelah. Lorong hotel panjang dan sunyi. Lampu-lampu di langit-langit menerangi ruangan dengan cahaya keemasan yang redup. Mereka berjalan perlahan. Suara langkah kaki bergema di sepanjang dinding. Sekali lagi, segalanya terasa biasa. Hanya ada keheningan dan udara yang sedikit lebih dingin dibandingkan di luar. Setelah meletakkan barang, mereka langsung mengeluarkan ponsel dan duduk di sekitar meja kecil di kamar Hirotada. Fajar, seperti biasa, yang pertama kali membuka aplikasi Mobile Legends. Ayo, kita main sebentar sebelum makan malam, katanya antusias. Dimas mengangguk sambil membuka ponselnya. Setuju, udah lama gak mabar bareng. Hirotada mengangkat alis, tersenyum tipis. Oke, tapi jangan marah-marah kalau kalah. Mereka mulai masuk ke dalam permainan. Suara khas dari game itu memenuhi ruangan. Sesekali mereka tertawa, bercanda, dan sesekali berdebat soal strategi. Rasanya seperti malam biasa. Malam di mana mereka hanya sekelompok teman yang ingin menikmati waktu bersama, tanpa ada urusan dengan pekerjaan, tanpa ada hal aneh yang mengganggu. Di luar kamar, lorong masih tetap sunyi.
Waktu terus berjalan dan perlahan, tanpa mereka sadari, malam semakin larut. Permainan terus berlanjut dengan seru. Suara notifikasi game, efek serangan, dan obrolan antar mereka memenuhi kamar. Dimas sibuk mengatur strategi, sementara Fajar dan Karin sesekali beradu argumen soal pergerakan tim. Hirotada sendiri lebih banyak fokus, jarang berbicara kecuali saat ada momen kritis dalam permainan. Di luar, suasana hotel tetap tenang. Angin malam bertiup pelan di balik jendela, sesekali menggoyangkan tirai tipis yang menutupi kaca besar di kamar mereka. Lampu di langit-langit memberikan cahaya hangat yang terasa nyaman, meski sedikit redup di beberapa sudut ruangan. Semua berjalan seperti biasa, tidak ada sesuatu yang terasa aneh, hanya keheningan yang semakin terasa seiring waktu berjalan. Setelah beberapa pertandingan, Fajar melemparkan ponselnya ke atas tempat tidur dan meregangkan tubuh. Udah mulai ngantuk, kayaknya kita istirahat dulu deh. Besok kita masih mau keliling sekitar hotel kan? Dimas mengangguk. Iya, benar juga. Lagian udah hampir jam 11. Kita nggak boleh lupa tujuan utama datang ke sini buat liburan. Hirotada menoleh ke arah Karin yang sedang mengetik sesuatu di ponselnya. Kita besok mau kemana dulu? Karin mendongak sebentar, lalu mengangkat bahu. Gimana kalau kita sarapan dulu di restoran hotel? Setelah itu kita bisa lihat-lihat sekitar. Aku dengar hotel ini punya taman belakang yang lumayan bagus. Fajar menguap dan berdiri. Setuju. Kalau gitu, gua balik ke kamar dulu. Sampai besok pagi, ya. Dimas menyusulnya keluar dari kamar, meninggalkan Hirotada dan Karin yang masih sibuk dengan ponsel masing-masing. Suasana kamar kembali tenang, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang bekerja dengan ritme konstan. Di luar kamar, lorong masih sama sunyinya seperti sebelumnya. Cahaya lampu di sepanjang dinding memberikan penerangan yang cukup, meski tetap terasa ada kesan remang-remang di beberapa sudut. Langkah kaki Fajar dan Dimas menggema pelan saat mereka berjalan menuju kamar sebelah. Begitu sampai, Dimas meraih gagang pintu dan membukanya. Kamar mereka terasa sejuk dengan tempat tidur yang sudah tertata rapi seperti tadi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung masuk, menutup pintu, dan bersiap untuk tidur. Di kamar sebelah, Hirotada menaruh ponselnya di atas meja kecil di samping tempat tidur, lalu meregangkan tubuh. Kayaknya gue juga mau tidur. Karin yang masih duduk di tepi ranjang mengangguk kecil. Oke, gue juga udah mulai capek. Mereka mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu tidur kecil di meja samping yang memancarkan cahaya kuning redup. Hotel kembali sunyi. Tidak ada suara dari luar, tidak ada suara dari kamar sebelah. Hanya ada malam yang terus berjalan, perlahan menelan waktu. Di suatu tempat di dalam hotel, jam dinding berdenting pelan, menandakan tengah malam telah tiba. Malam terus berjalan, dan suasana hotel semakin sunyi. Angin di luar terdengar berbisik di sela-sela dedaunan, menimbulkan suara halus yang nyaris tidak terasa. Di kamar Hirotada, lampu tidur kecil masih menyala, menyisakan cahaya redup yang membentuk bayangan samar di dinding. Karin sudah tertidur lebih dulu, napasnya teratur, sementara Hirotada masih terjaga. Matanya menatap langit-langit dengan kosong. Entah kenapa, ada perasaan yang sedikit aneh. Bukan sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang bisa dia jelaskan. Hanya seperti ada sesuatu yang tidak sepenuhnya pas. Mungkin karena terlalu lelah, atau mungkin karena suasana hotel ini yang begitu sepi hingga terasa terlalu sunyi. Hirotada menghela napas dan menoleh ke jendela. Tirai tipisnya bergoyang sedikit, meski jendela tertutup rapat. Bisa jadi hanya udara dari pendingin ruangan. Dia mencoba mengabaikan dan menutup mata, berharap kantuk segera datang. Tapi di saat itu juga,
dia mendengar sesuatu. Samar, hampir tidak terdengar. Suara kecil seperti seseorang sedang mengetik di ponsel. Pelan, teratur. Dia membuka mata. Karin seharusnya sudah tertidur, tapi suara itu terdengar seperti berasal dari tempatnya. Hirotada mengangkat kepala sedikit, menoleh ke arah Karin. Dalam redupnya cahaya, dia bisa melihat ponsel Karin masih menyala di sampingnya. Tapi Karin tetap terdiam dalam tidurnya. Napasnya stabil, seakan benar-benar terlelap. Hirotada menahan napas. Suara ketikan itu masih ada, sangat halus, tapi sekarang lebih sulit dipastikan dari mana asalnya. Bukan suara alarm atau notifikasi, lebih seperti seseorang yang sedang benar-benar mengetik. Dia bangkit perlahan, mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Tidak ada apa-apa, hanya ruangan yang sama seperti sebelumnya. Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin suara itu berasal dari kamar sebelah, dari Dimas atau Fajar yang masih terjaga. Dia meraih ponselnya dan melihat jam. 17, sudah lewat tengah malam. Dia berpikir sejenak, lalu membuka aplikasi chat. Hirotada, lu masih bangun? Tidak ada balasan. Hirotada menunggu beberapa detik, lalu meletakkan ponsel kembali. Dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin hanya sugesti, tidak ada yang aneh. Hotel ini memang sepi, dan mungkin itu yang membuat pikirannya mulai membentuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tapi di luar kamar, lorong tetap sunyi. Terlalu sunyi. Lampu-lampu di sepanjang dinding masih menyala seperti sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Tidak ada suara apapun. Tidak ada suara pendingin ruangan dari luar. Tidak ada suara dari kamar lain. Tidak ada suara angin seperti tadi. Hanya diam. Sementara itu, di kamar sebelah, Dimas terbangun. Bukan karena suara apapun. Bukan karena mimpi buruk. Hanya tiba-tiba merasa tidak bisa melanjutkan tidur. Dia menoleh ke arah Fajar yang masih terlelap di tempat tidurnya, lalu mengerja pelan, mencoba mengatur napas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa sedikit berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan dari kejauhan, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa kehadirannya. Sesaat dia mempertimbangkan untuk menyalakan ponsel, tapi sesuatu membuatnya ragu. Di luar, jam dinding kembali berdenting pelan. 30. Hirotada masih terjaga. Dimas juga masih terjaga. Tapi mereka tetap diam, masing-masing mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Malam terus berjalan. Sunyi terus merayap. Hirotada masih terjaga. Matanya menatap langit-langit, tetapi pikirannya tidak benar-benar di sana. Keheningan di dalam kamar terasa semakin berat, hampir seperti sesuatu yang nyata, menekan dadanya perlahan. Karin masih tertidur di sebelahnya, ponselnya sudah mati, dan suara ketikan samar yang tadi terdengar telah menghilang. Namun, perasaan ganjil itu tidak ikut pergi. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari lorong. Bukan suara orang berjalan, bukan suara pintu dibuka, lebih seperti sesuatu yang menyeret pelan, bergesekan dengan lantai kayu yang dibelitur. Suaranya datar, konstan, dan perlahan mendekat. Hirotada menahan napas. Dia tidak ingin berpikir yang aneh-aneh, tapi tubuhnya menegang tanpa bisa dikendalikan. Dengan gerakan hati-hati, dia melirik jam di ponsel. 07. Suara itu semakin dekat. Tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuat dadanya berdebar kencang. Hirotada mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya salah satu tamu yang tidak bisa tidur, seseorang yang menyeret sesuatu di lorong. Tapi siapa yang membawa barang berat seperti itu di tengah malam? Dia melirik ke arah Karin. Masih tidur. Tidurnya begitu lelap, seakan sama sekali tidak terganggu oleh suara itu. Lalu suara itu berhenti, tepat di depan pintu kamar mereka. Hirotada menatap pintu.
Tidak ada bayangan kaki di bawah celahnya, tetapi dia bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar sana. Diam, tidak bergerak. Dia tidak yakin berapa lama waktu berlalu, tetapi tiba-tiba sesuatu mengetuk. Bukan ketukan biasa, bukan ketukan yang terburu-buru atau tergesa-gesa, tapi ketukan lambat, 3 kali. Tok, tok, tok. Dadanya semakin sesak. Ia menelan ludah, jari-jarinya mencengkeram selimut dengan kaku. Matanya terpaku pada pintu itu, menunggu, berharap tidak ada suara lain yang menyusul. Tapi pintu tetap diam. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada suara pergerakan apapun. Lalu, dari dalam kamar, sesuatu bergerak. Pelan, hampir tidak terdengar. Seperti suara kain yang bergesekan, suara lembut, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Hirotada menoleh. Karin masih tidur, tetapi ada sesuatu di ujung kamar. Bayangan hitam yang tidak seharusnya ada. Tidak terlalu jelas dalam redupnya cahaya lampu tidur, tapi dia bisa melihatnya. Tidak terlalu tinggi, tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menghadap ke arahnya. Hirotada membeku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi atmosfer kamar berubah. Udara mendadak lebih berat, lebih dingin. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara ruangan ini terasa, seolah dia baru saja melewati batas yang seharusnya tidak dia lewati. Lalu tanpa suara, bayangan itu melangkah. Satu langkah kecil, maju ke depan. Hirotada ingin berteriak, ingin membangunkan Karin, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdegup begitu kencang, hingga hampir menyakitkan. Bayangan itu mengambil satu langkah lagi. Tidak cepat, tidak agresif, hanya perlahan seakan menikmati setiap detik ketakutannya. Sementara itu, di kamar sebelah, Dimas duduk di tempat tidur. Dia juga mendengar sesuatu, tapi yang dia dengar bukan ketukan, bukan suara gesekan, melainkan bisikan, suara yang pelan, lirih, seakan ada seseorang yang berdiri di pojok kamar, berbicara langsung ke telinganya. Dimas tidak bisa mengerti kata-katanya, tapi dia tahu satu hal, apapun itu suaranya bukan berasal dari Fajar. Hirotada tidak bisa bergerak. Mata dan hatinya hanya terfokus pada bayangan itu, sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan malam. Di tengah kamar yang redup, bayangan itu berdiri begitu tenang, hampir tak terlihat jelas oleh cahaya lampu tidur. Tapi itu ada, dan seiring waktu berjalan, itu mulai memudar ke dalam bentuk yang lebih nyata. Sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi. Hirotada merasa udara di sekitarnya semakin dingin, begitu dingin, hingga hampir menyakitkan. Nafasnya menjadi lebih berat, terengah-engah. Setiap kali dia mencoba menggerakkan tubuhnya, rasanya ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi. Kakinya terpasung, dan meskipun dia tahu seharusnya dia lari, dia tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, langkahnya tak bersuara, dan semakin lama semakin jelas bentuknya. Sebuah sosok tinggi yang hampir tidak terlihat dalam kegelapan, kecuali untuk mata yang memantulkan sedikit cahaya. Mata itu hitam pekat, tidak ada iris, tidak ada pupil, hanya gelap yang menganga. Ketika itu bergerak lebih dekat, Hirotada bisa merasakan angin dingin menyertai setiap langkahnya, seperti angin dari dalam ruang yang tidak pernah ada. Dan dalam diam yang mencekam itu, suara bisikan yang aneh terdengar, sangat pelan, hanya terdengar oleh Hirotada. Suara yang seolah mengalir melalui tulang dan menembus pikirannya. Sst. Suara itu lebih seperti napas, atau mungkin suara bisikan yang merayap masuk ke dalam telinganya, mencabik-cabik pikirannya. Hirotada merasa hatinya berdegup kencang, darahnya seperti membeku, sementara dirinya tetap diam, terperangkap oleh sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Hirotada duduk diam sejenak, tubuhnya gemetar hebat.
Dia tidak tahu apakah yang baru saja dia alami adalah hal nyata atau hanya mimpi buruk yang terlalu hidup. Tapi saat dia mencoba menghirup napas dalam-dalam, dia merasakan kekosongan di udara. Begitu sepi, begitu sunyi. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang lebih keras. Kali ini, bukan dari kamar itu, tetapi dari kamar sebelah. "Dimas!" Suara teriakan. Dimas terdengar memekakkan telinga, menembus keheningan yang sudah begitu mencekam. Suara teriakan Dimas terus menggema, seperti memecah keheningan malam yang pekat. Hirotada terdiam, matanya terbuka lebar. Dada yang masih berdegup kencang seakan berhenti sejenak, mencerna apa yang baru saja terjadi. Bayangan itu, suara bisikan, dan sekarang teriakan Dimas. Semuanya terasa saling terhubung dalam jalinan ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Hirotada bergegas bangkit dari tempat tidur, tubuhnya masih gemetar. Kakinya terasa kaku, seolah tidak lagi memiliki kekuatan untuk melangkah. Dengan tangan yang bergetar, dia meraih gagang pintu dan membukanya perlahan, menembus ruang gelap yang menunggu di luar. Udara di lorong terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan kali ini ada sesuatu yang lebih nyata daripada sekadar kesunyian. Sesuatu yang membelai kulitnya, menyusup ke dalam setiap pori tubuhnya. Kamar Dimas terbuka setengah, pintunya tergeletak tak terkunci. Hirotada melangkah masuk, matanya mencari-cari dalam kegelapan. Namun, tidak ada Dimas di sana. Pintu kamar Fajar juga terbuka, lebih lebar dari seharusnya. Hirotada berjalan pelan, hatinya semakin tidak menentu. Dia memanggil nama Dimas dengan suara rendah, teredam oleh udara yang dingin dan sunyi. Tidak ada jawaban. Namun saat Hirotada menoleh ke arah sudut kamar, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya beku. Di sudut yang paling gelap, ada sebuah bayangan. Sosok yang sangat mirip dengan Dimas, duduk membelakangi, tampak seperti sedang menatap lantai. Dengan cepat, Hirotada melangkah mendekat, namun langkahnya terhenti saat ia melihat lebih jelas. Dimas, atau sosok yang mirip dengan Dimas, memutar tubuhnya perlahan, dan Hirotada bisa melihat wajahnya. Wajah itu bukan Dimas. Mata sosok itu hitam pekat, tak ada kedalaman di sana. Hanya kekosongan yang menggigit. Tapi yang paling mengerikan adalah senyuman yang muncul di wajahnya. Senyuman yang tidak manusiawi. Sosok itu membuka mulutnya perlahan, mengeluarkan suara rendah, lebih seperti desahan atau bisikan. Suara itu penuh dengan kebingungan, seperti suara yang berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Suara yang hampir bisa dipahami, tapi entah kenapa terasa begitu asing. Saatnya kembali. Suara itu bergema pelan, penuh kekosongan. Hirotada mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, sosok itu mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, sebuah suara berdentang keras di lorong, seperti suara jam yang pecah. Hirotada menoleh ke jam di dinding, titik waktu yang membuatnya hampir tak bisa percaya. Jam itu menunjukkan pukul 00.47, namun entah kenapa, kini seolah-olah waktu berhenti. Seolah semua yang dia alami sejak tadi adalah bagian dari putaran waktu yang tidak berujung, sebuah siklus yang terjebak dalam kegelapan. Lalu, semuanya menjadi gelap.